Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus. Puji kepada Tuhan untuk hari ini. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-17 mulai dengan ayat yang ke-12. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur. Terima kasih untuk hari ini Bapa, untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami mengucap syukur melalui kehidupan ini. Berikan berkat sorgawi-Mu Bapa, ketika kami juga boleh rindu dan membaca, merenungkan firman-Mu, agar Engkau juga berbicara kepada kami. Ampuni untuk segala dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang ke-17, saudara, saya akan memulai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Di dalam doanya Yesus berkata kepada Bapa, selama Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus telah memelihara murid-murid dalam nama Bapa. Jadi Yesus dipelihara oleh Yesus dalam nama Allah. Murid-murid Yesus dipelihara oleh Yesus dalam nama Allah, yaitu nama Allah yang telah diberikan kepada Yesus. Nama Allah itu sendiri adalah kudus, dan mereka dipelihara di dalam kekudusan Allah. Mereka yang sudah percaya kepada Allah dan taat kepada Yesus Kristus akan dipelihara di dalam kekudusan Allah. Karena nama Allah adalah kudus. Nama Allah yang diberikan untuk Yesus memiliki arti Allah penyelamat, Allah keselamatan, Immanuel, Allah beserta manusia. Allah tidak meninggalkan manusia. Manusia tidak sendirian. Manusia yang mau percaya kepada Allah untuk taat kepada Yesus Kristus, dia tidak sendirian. Allah ada bersama-sama dengan orang yang percaya tersebut. Sehingga kembali saya mengingatkan diri saya, Anda juga diingatkan oleh firman Tuhan, meskipun saat ini mungkin Anda merasa kesepian sendirian, sebagai orang yang sudah percaya dan taat kepada Allah dan kepada Yesus Kristus, Anda tidak sendirian. Allah ada bersama-sama dengan Anda. Jadi silahkan Anda berkomunikasi, Anda berbicara, Anda bertanya jawab, Anda berkeluh kesah kepada Allah. Anda bukan orang gila, tetapi Anda justru menyadari jikalau Allah itu ada bersama-sama dengan Anda. Bicaralah, ungkapkanlah, dan Allah akan menjawab di dalam hati pikiran Anda melalui inspirasi Roh Kudus. Sehingga kembali saya dan saudara, murid-murid Yesus, akan dipelihara di dalam kekudusan. Kecuali siapa? Saat itu Yudas. Yudas mengapa? Karena dia meskipun telah bersama-sama dengan Yesus, telah melihat kemuliaan Yesus, telah mendengar suara Allah, tetapi hatinya
masih terus terpaut kepada dunia, kepada uang, ya, yang menjadi godaan, yang menjadi temptation dari Yudas saat itu adalah uang. Hati-hati, ya. Uang tidak akan membuat seseorang binasa, bahkan uang bisa dipakai untuk menjadi berkat. Tetapi kalau hati Anda sudah tertuju kepada uang membinasakan. Alkitab juga mengingatkan betapa susahnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan berarti tidak bisa, tetapi karena kenyataan telah membuktikan kalau disuruh milih antara hartanya atau Yesus, kebanyakan akan memilih hartanya daripada Yesus. Ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Sehingga kembali di saat-saat terakhir, sebelum akhirnya Yesus akan ditangkap, Yesus berdoa kepada Bapa agar sukacita murid-murid Yesus juga menjadi penuh karena Yesus. Ya. Agar saya dan saudara juga yang sudah menjadi Kristen, kita juga seharusnya mendapatkan sukacita Kristus yang penuh. Dan kembali saat ini, kalau saya dan saudara tidak merasakan sukacita Kristus, yang kita pikirkan hanya permasalahan hidup, mungkin saat ini kesempatan bagi saya dan saudara untuk bertumbuh dan kembali, ya, merefleksi diri kita, melihat kembali posisi kita sebagai orang yang sudah diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan semoga kita bertumbuh melalui pergumulan-pergumulan kita, dan kita semakin dipenuhkan sukacita kita di dalam Yesus. Kembali dunia ini tidak akan memberikan damai sukacita. Dunia ini penuh dengan gemuruh, gelora, gelombang yang memporak-porandakan manusia. Ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Murid-murid Yesus telah diberi oleh Yesus firman Allah, dan murid-murid Yesus telah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Oleh karena itu dunia membenci mereka, karena mereka bukan berasal dari dunia. Mereka belum selesai, mereka masih mengembara untuk mencapai tujuan terakhir, yaitu rumah di sorga. Demikian juga saya dan saudara saat ini masih mengembara. Saya dan saudara ada di dunia ini, tetapi kita adalah pengembara. Jadi di dalam Yesus kita tidak menjadi bagian dari dunia ini meskipun masih berada di dunia ini, sehingga kembali hidup saudara, pikiran saudara, hati saudara, perbuatan saudara harus diarahkan kepada Yesus, dan dari situ kita akan menggunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Karena kembali dunia ini menuju kepada kebinasaannya, tetapi saya dan saudara tambah hari, tambah mendekati kehidupan yang sebenarnya. Yang sebenarnya, nanti ketika kita bersama-sama dengan Yesus, kita akan mendapatkan kepenuhan hidup yang sempurna. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Yesus berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya agar Bapa tidak mengambil murid-muridnya dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat.
supaya Bapa melindungi murid-murid Yesus, orang-orang yang percaya kepada Allah dan taat kepada Yesus, agar dilindungi oleh Allah. Satu jaminan yang sebenarnya seharusnya membuat saya dan saudara tenang. Tenang. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dilindungi oleh Allah. Mengapa saya takut? Mengapa saudara takut? Sehingga kembali disinilah kita diberikan spasi untuk bertumbuh, untuk lebih percaya kepada Allah, untuk lebih mengerti pengajaran Allah melalui firman-Nya. Jikalau saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, kita dilindungi oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kita dilindungi oleh Allah, ya jangan nengok ke rumah tetangga sebelah. Beradalah di dalam pagar yang aman yang sudah Allah sediakan, agar Anda terpelihara dan jauh dari bahaya. Jangan coba-coba nengok jendela tetangga, mengundang bahaya. Tetapi tinggallah di dalam Tuhan, Anda dilindungi oleh Allah. Berhati-hatilah di dalam bertindak, jangan sembrono. Ayat 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus dari sorga turun ke dunia dan akan kembali ke sorga. Manusia diciptakan oleh Allah. Manusia telah memilih untuk mentaati dusta iblis daripada taat kepada firman Allah. Dan manusia telah tersesat. Tetapi kembali Allah telah mengasihi manusia dan memberikan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, agar manusia mendapatkan jalan untuk kembali dibenarkan oleh Allah dan memiliki persekutuan dengan Allah secara pribadi. Di dalam Yesus, Anda sudah kembali ditemukan oleh Allah, dan Anda mau untuk ditemukan Allah, untuk kembali direstorasi persekutuan Anda dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga saya dan saudara, kita memiliki destinasi akhir, yaitu untuk bersama-sama dengan Yesus. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus sudah kembali ke surga, dan kita akan pada saatnya bersama-sama dengan Yesus di mana Yesus berada. Ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yesus berdoa kepada Bapa agar murid-murid dikuduskan dalam kebenaran. Saya dan saudara di dalam Yesus, kita dikuduskan dalam kebenaran. Di dalam Yesus kita dibenarkan Allah. Dan kita tidak lagi hidup di dalam dosa atau kegelapan. Itu kembali nanti akan menjadi ciri-ciri saya dan saudara. Tentunya kembali kita tidak langsung menjadi sempurna, tetapi kita akan memiliki progres bagaimana Allah menyempurnakan kita dari hari ke hari melalui firman yang akan membenarkan saya dan saudara, yang akan mengoreksi kita, yang akan mengoreksi kita. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, saya akan membaca dari 2 Timotius 3 ayat 16, demikian bunyinya, saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tidak semua orang Kristen suka baca Alkitab, betul tidak? Anda yang mendengar saat ini suka baca Alkitab tidak?
untuk mendengarkan khotbah saja itu tidak cukup, saudara. Sebetulnya Alkitab ini justru disinilah kemurnian Anda mendapat kebenaran. Kadang melalui khotbah itu sendiri tergantung pengkhotbahnya. Dikasih Ajinomoto, dikasih Miwon dan sebagainya, sehingga terkadang rasa aslinya itu hilang. Tapi kalau Anda membaca Alkitab ini sendiri, Anda mendapatkan kebenaran yang 100% merupakan inspirasi dari Tuhan yang sudah dibukukan. Ini tantangan bagi Anda yang kalau mau buka Alkitab itu sudah ngantuk, ya, sudah niat itu, saya mau baca Alkitab, tapi begitu saatnya pegang Alkitab ngantuk, ya, atau saatnya buka Alkitab, buka HP, buka sosial media dan lain-lain, jadi nggak jadi lagi. Itu tantangan, saudara, karena sebagai manusia kita sudah ditrain oleh dunia ini dengan hal-hal duniawi. Isi Alkitab ini akan membuat saya dan saudara lebih dekat dengan hal-hal sorgawi. Jadi Anda perlu dilatih. Anda perlu melatih diri, Anda perlu minta kepada Tuhan agar Roh Kudus menolong Anda, agar Anda berhasil untuk tiap hari menekuni membaca firman kebenaran. Jangan kira baca Alkitab itu mudah, enggak. Baca Alkitab itu tidak sepele, karena isinya adalah hal-hal yang sorgawi, hal-hal yang akan membenarkan manusia, hal-hal yang akan merubah kehidupan manusia untuk dikuduskan oleh Allah melalui ketaatan si pembaca tersebut. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini adalah klaim, ini adalah pernyataan yang ada di dalam Alkitab ini. Yohanes 17 ayat 17 ya. 17 menyatakan jikalau firman Allah adalah kebenaran. Anda mau mencari kebenaran, inilah kebenaran firman Allah. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Yesus mengutus murid-muridnya ke dalam dunia untuk apa, saudara? Sama. Melanjutkan misi Yesus. Memberitakan kasih Allah di dalam Yesus. Menyaksikan apa yang telah mereka alami di dalam Yesus. Disinilah sebetulnya kembali saya dan saudara dipanggil untuk berbuah. Buah dari pengalaman pribadi dengan Yesus. Adakah saya dan saudara memiliki pengalaman pribadi dengan Juru Selamat kita? Sehingga orang luar, tetangga kita, keluarga kita melihat hidup yang menghasilkan buah dari pengalaman pribadi dengan Yesus. Jangan-jangan Anda tidak punya pengalaman hidup secara pribadi dengan Yesus. Piala ini mengingatkan Anda. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bukan berarti Yesus tidak kudus, tetapi sebentar lagi dengan kematiannya di atas kayu salib, kebenaran itu dipenuhi di dalam Yesus. Yesus telah membayar lunas segala dosa manusia. Dan manusia yang percaya kepada Allah, taat kepada Yesus, dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yesus memandang ke depan terhadap misi yang sudah diberikan kepada murid-muridnya. Yesus juga berdoa bagi
orang-orang yang akan percaya akan pemberitaan Yesus melalui murid-muridnya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Allah Tritunggal, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Allah adalah kasih. Motivasi saya dan saudara untuk percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus adalah kasih Allah itu sendiri. Motivasi kita untuk membuat kita percaya jikalau Allah mengasihi saya dan saudara, yaitu taat kepada Yesus, diselamatkan di dalam Yesus. Dan kita yang sudah berada di dalam kasih Allah melalui iman percaya kita di dalam Yesus, kita juga diikat oleh kasih Allah itu sendiri. Kita seringkali berbicara tentang kasih di dalam kekristenan, tetapi kasih itu menjadi tantangan yang besar untuk kita aplikasikan. Dan dengan jelas Tuhan Yesus juga mengajar kasih itu menjadi ciri bagi saya dan bagi saudara, bagi setiap orang Kristen, jika kita adalah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana sebagian dari saya dan saudara orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, tidak mempromosikan kasih juga, justru malah mempromosikan yang sebaliknya. Inilah saudara, temukanlah ya, kebenaran itu ada di dalam Alkitab ini, bukan di dalam perkataan saya, bukan di dalam khotbah pastor, pendeta, dan manusia. Yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya itu bukan sebagai penyalur kebenaran. Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 tapi 1. Allah Tritunggal. Allah yang kita sembah, Allah yang telah tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Allah Tritunggal itu ada bersama-sama dengan Anda yang sudah di dalam Yesus Kristus. Sehingga kembali biarlah itu juga menandakan jikalau Allah Tritunggal itu ada bersama-sama dengan kita, Allah Tritunggal itu membentuk kita, membereskan kita, membenarkan kita. Ayat 23, Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi Aku. Sehingga kembali kita diikat oleh kasih. Di dalam Allah ada kasih. Kasih itu telah ada sejak semula. Dan kalau Anda ingin mengenal kasih yang telah ada sejak semula itu, ada di dalam Alkitab ini. Bukan tidak seperti pengajaran kasih menurut standar ukuran manusia. Sehingga di dalam Allah yang adalah kasih, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Kita diikat oleh kasih Yesus yang sudah dicurahkan kepada manusia. Tidak putih, tidak hitam, tidak kuning, tidak hijau, tidak merah. Tidak yang kaya, tidak yang miskin. Di dalam Yesus kita dikembalikan menjadi satu seperti semula. Tidak ada pemisah, meskipun di dalam
di dalam daging kita, di dalam daging Anda sebagai orang Kristen, masih inginnya memisahkan diri. Karena merasa lebih kaya, merasa lebih berpendidikan, warna kulitnya berbeda, dan sebagainya. Oleh karena itu kembali, inilah firman kebenaran yang akan mendidik saya, yang akan mendidik saudara agar kita menjadi satu di dalam Yesus. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga ada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sehingga kasih itu telah ada sejak semula. Dan kasih itu adalah Allah Tritunggal. Dan saya dan saudara di dalam kasih, kita disertai oleh Allah. Dan perjalanan saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen, agar kita juga berjalan bersama Yesus. Agar mereka memandang kemuliaanku, agar saya dan saudara memandang kemuliaan Yesus yang telah Bapa berikan kepada Yesus. Yesus dimuliakan oleh Bapa karena kasih Yesus kepada Bapa di dalam ketaatan Yesus kepada Bapa. Yesus dimuliakan melalui ketaatannya. Dan biarlah saya dan saudara juga boleh belajar taat seperti Yesus telah mentaati Bapa. Ketaatan Yesus melalui banyak sekali tantangan dan rintangan. Bahkan ketaatan Yesus harus menyerahkan hidupnya untuk mati di atas kayu salib. Sebelumnya harus dianiaya dulu, harus dicaci maki, tidak dianggap sebagai manusia, lebih-lebih tidak diterima sebagai Allah. Jadi biarlah kita, saudara, masing-masing belajar dari Yesus yang telah turun dari sorga untuk merendahkan dirinya di dalam dunia, mati di atas kayu salib bagi dosa manusia untuk mengasihi saya dan saudara. Ya Bapa yang adil, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Seringkali kita mempunyai argumentasi, ya. Bahkan kita mencoba berargumentasi dengan Tuhan. Ya. Bagaimana dengan ini nanti? Ini orang itu belum pernah mendengar nama Yesus. Ya, mosok Allah mau membuang mereka ke neraka, dan argumentasi yang lainnya lah. Dengan hal-hal yang saya dan saudara tidak jelas, kita bisa berpegang kepada kejelasan. Jikalau Allah itu adil. Allah itu adil. Allah tidak akan memihak. Tidak karena engkau cantik, ganteng, kaya, dan sebagainya. Tidak. Allah itu adil. Yang kaya, yang ganteng, yang cantik, kalau mereka salah, ya akan dihukum. Sama, saudara. Di dalam hal-hal yang kita tidak tahu, ketahuilah bahwa Allah itu adil. Memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkau telah mengutus aku. Hanya mereka sebenarnya yang nantinya taat kepada Allah dan percaya kepada Yesus yang benar-benar tahu tentang firman Allah. Karena akhirnya mau taat dan percaya kepada Yesus yang diutus Allah sendiri untuk membenarkan manusia. Dan aku telah memberitahukan namamu
kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku ada di dalam mereka. Allah adalah kasih. Kasih itu adalah Allah. Setiap orang yang mengasihi Allah akan taat kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus, dikasihi Allah, diampuni dosanya di dalam kasih Yesus yang telah dicurahkan di atas kayu salib itu. Darah Yesus yang mahal itu sebagai bukti kasih Allah kepada manusia akan menghapuskan dosa setiap manusia yang mau percaya. Tuhan Yesus memberkati.